Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika hari ini, yaitu tentang dinamika gerak lurus, dan pertemuan sekarang itu tentang pembahasan soal lanjutan. Tentunya karena ini soal lanjutan, tingkatan kesulitannya lebih dibandingkan dengan contoh-contoh soal yang tadi dibahas atau yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita mulai. Yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ada 3 soal ya. Kita beri nomor lanjutan saja karena contoh yang dibahas pada pertemuan sebelumnya nomor 1 sampai 4, maka ini nomor 5 sampai 7. Ada 3 soal. Ya, kita mulai bahas nomor 5. Sebuah balok yang masanya 10 kg terletak di atas lantai kasar. Ditarik dengan gaya mendatar F. Apabila, ini mu S itu koefisien gesekan statis 1/4, mu K koefisien gesekan kinetis 1/5, berapakah yang A gaya gesek statis maksimum lantai terhadap balok, yang B gaya gesek balok dengan lantai bila F-nya 20 Newton, dan yang C percepatan gerak benda bila F-nya 50 Newton. Baiklah, supaya lebih mudah kita gambarkan ilustrasi gerak bendanya seperti ini. Ya, kita punya atau sudah tahu selama belajar di kelas 10 ada 4 jenis gaya ya. Itu gaya berat, gaya gesek, gaya pegang tali, dan gaya normal. Nah, di sini tidak ada talinya, berarti sudah gugur 1 gaya ya. Jadi tidak ada gaya tegang tali, tinggal 3 lagi. Apakah ketiganya ada? Ya, kita lihat. Di sini benda ditarik dengan gaya F. Karena di lantainya kasar, ditandai dengan ada mu S dan mu K, berarti lantai tidak langsung menyerah begitu saja bila benda di atasnya ditarik. Dia akan melawan, yaitu gaya gesek ya. Kita gambarkan, karena ini merupakan gaya perlawanan, berarti melawan gerak. Gerak ke kanan, gaya gesek ke kiri, dan seterusnya. Kemudian kita gambarkan karena benda ini ada di atas bumi, berarti ditarik bumi, maka punya gaya berat. Nah, ini gaya berat diberi nama weight. Benda menekan lantai, lantai menekan benda. Reaksi-reaksi ya. Kita gambarkan gaya reaksinya ke atas. Inilah gaya normal, gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh persekutuan. Nah, menjawab nomor A, gaya gesek statis maksimum itu berapa? Iya, kita pasang rumusnya. Gaya gesek itu adalah mu kali N. Bila masih diam, maka di sininya mu S. Gaya geseknya gaya gesek statis. Bila masih diam di lantai datar, maka gaya normal sama dengan berat. Dan berat itu M kali G. M-nya 10, G-nya 10, maka didapat gaya gesek statis maksimumnya berapa? Ya, 100 dibagi 4 ya, 25 Newton. Artinya, lantai akan bertahan, akan melawan, sampai gaya yang mau menggerakkan benda ini 25 Newton. Nah, sekarang yang B. Bagaimana bila F-nya 20 Newton? Dia di kelas
pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan identik dengan kedua orang tarik-menarik. Yang satu menarik ke kiri, yang kedua menarik ke kanan. Gitu. Yang ke kiri kita sebut aksi, karena ini misalkan ya ngajak yuk ke sebelah sini. Ya, misalkan mau ke utara. Yang ini nggak mau, gitu ya. Artinya bereaksi, akan menarik sesuai dengan tarikan si aksi. Gitu. Bila yang menarik nambah lagi, maka karena ini nggak mau melawan lagi kan. Katakan bila yang menarik 10, dia melawan 10. Bila menarik 20, dia juga melawan 20. Suatu waktu, katakan pada pas 25 Newton akan terasa oleh si yang menarik ini atau yang ditarik ini, kedua tangannya sudah mulai mau lepas. Nah, berarti itu dikatakan maksimum. Ya, jadi maksimum. Artinya akan lepas. Begitu ya, akan lepas. Selama belum sampai maksimum, aksi sama dengan reaksi. Nah, coba kaitkan dengan nomor B. Tadi sudah disebutkan gesek statis maksimum lantai berapa? 25 Newton kan? Berarti sebelum 25 Newton, gaya reaksinya akan sama dengan aksi. Gitu. Ya. Jadi karena gaya gesek statis maksimum 25 Newton, bila F-nya baru 20 Newton, maka gaya geseknya juga 20 Newton. Ingat hukum ketiga Newton. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang C. Yang C nih. Berapa percepatan bila gaya F-nya 50 Newton? Nah, berarti kalau 50 Newton sudah melebihi gaya gesek statis maksimum. Karena maksimumnya di 25 kan ya. Berarti benda dipastikan bergerak dan mengalami percepatan. Maka berlaku hukum kedua. Gitu ya. Kita gambarkan percepatan searah dengan F sini. Kemudian gambarkan gaya perlawanannya karena lantainya kasar. Itu ke kiri. Nah, kalau sudah bergerak, gaya geseknya berubah. Jadi FK, gaya gesek kinetis. Jangan salah, nanti mengambil μk-nya yang 1/5. Nah, kita terapkan hukum kedua. Sigma F sama dengan MA. Nah, berarti kita diterampilkan di sini. Meresultankan gaya pada sumbu X. Jadi yang ini tidak berpengaruh karena gerakannya ke kanan atau pada sumbu X. Lihat percepatan. Berarti mana yang searah A, mana yang berlawanan, itu yang berpengaruh. Ada berapa gaya coba? Punya dua kan ya, F dan FK. Karena F searah A berarti diberi tanda positif. Karena FK berlawanan beri tanda negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan resultan. Resultan gaya atau jumlah. Gitu. Karena vektor walaupun selisih disebutnya jumlah, gitu ya, resultan. Gitu. Jadi ini yang dijumlahkan dengan ini. Sehingga kalimat matematik di bawah sigma Fx-nya adalah jadi F dikurangi FK sama dengan M kali A. Masukkan nilai-nilainya. Sekali lagi jangan salah, ini karena gaya gesek kinetik, maka di sini bukan μs tapi μk. Masukkan nilainya, maka akhirnya diperoleh A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah penyelesaian soal nomor 5. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Nah, ini nomor 6 persoalan orang yang berada di dalam lift yang bergerak. Gitu. Sebuah lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Seseorang yang masanya 60 kg ada di dalam lift tersebut. Bila G 10 meter per sekon kuadrat,
maka berapakah gaya tekan normal yang dialami orang tersebut? Ya, kita tulis dulu datanya, masanya, percepatannya, G-nya. Nah, di sini kan soal bisa dibuat macam-macam. Untuk contoh sekarang bergerak ke atas. Latihan bisa bergerak ke bawah. Contoh sekarang percepatan, latihan bisa perlambatan tuh. Jadi satu persoalan, satu masalah gerak benda dalam lift, gerak benda tentang lift itu bisa dibuat beberapa pertanyaan. Gitu. Maka harus dipahami kunci penyelesaiannya. Jadi di sini kita tuliskan lift bergerak ke atas karena akan berbeda bila lift bergerak ke bawah. Ya, berarti kita pahami ini merupakan penerapan hukum kedua. Begitu ya, hukum kedua. Nah, sama seperti nomor 5, kunci penyelesaiannya di sini harus terampil meresultankan gaya. Oleh karena itu, gambarkan sistemnya, sistem orang dalam lift. Kita lukis, tapi dengan lukisan fisika saja, nggak usah menggambar lift yang bagus. Berarti ya kita lukis dengan kotak saja. Orang di dalam lift juga boleh kotak atau boleh bulatan. Nah, gaya apa saja? Ingat, kita punya 4 macam gaya. Apakah semuanya ada? Di sini ada talinya nggak? Tidak ada kan ya? Berarti gugur, satu gaya tegang tali. Kemudian, orang dengan lift bergesekan tidak. Artinya ada gerak orang dengan terhadap lift. Tidak ada kan ya? Berarti gaya gesek juga gugur. Berarti tinggal 2. Ya, karena orang ini ada di bumi, ditarik oleh bumi, maka gambarkan gaya berat ke bawah. Ini beratnya. M kali G, M-nya 60, G-nya 10, jadi 600. Nah, sebagai reaksi karena orang menekan lift menekan orang. Jadi ada gaya normal ke atas. Nah, gitu. Kalau liftnya diam, gaya normal akan sama dengan gaya berat. Begitu. Nah, sekarang kan liftnya bergerak. Begitu. Maka ini menjadi tidak sama. Kan begitu ya. Dan itulah yang ditanyakan. Maka kita gambarkan alat bantunya itu arah geraknya kemana? Di sini kan, lift bergerak ke atas. Maka gambarkan A-nya itu ke atas. Gitu. Untuk apa? Di sini. Untuk meresultankan gaya. Kan gayanya ada 2 ini. Nah, yang searah A diberi tanda positif. Yang berlawanan negatif. Mana yang searah? Ya tentunya N kan ya. Kalau W berlawanan. Maka kalimat matematiknya jadi bagaimana? Ya, N dikurangi W. Itu. Ini fisikanya. Ke bawahnya mah matematik. Tinggal masukkan nilainya. Gitu ya. Maka dapat N adalah 720 Newton. Itu soal nomor 6. Diingat-ingat, ini baru satu kasus ya. Liftnya bergerak ke atas. Sambil dipahami bagaimana kalau bergerak ke bawah. Di sini percepatan, bagaimana perlambatan, dan seterusnya. Begitu, jadi setiap menerima satu contoh, bayangkan pula pengembangan dari contoh tersebut. Jangan sampai ganti soal dianggap belum diajarkan. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga, yaitu nomor 7. Nah, ini bendanya bergerak pada bidang miring. Suatu benda masanya 2 kg dilepaskan dari puncak suatu bidang miring licin
yang mempunyai sudut kemiringan 30 derajat. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan percepatan benda tersebut. Nah, ini dibutuhkan dua ilmu minimal ya, yaitu ilmu geometri dan ilmu trigonometri. Baiklah, kita gambarkan bidang miringnya. Bidang miring, kemudian sudut kemiringannya, ini sudah jelas 30 derajat. Kemudian benda ada di puncak bidang miring. Kita gambarkan di sini dengan balok kecil saja. Gitu. Terus bagaimana? Gerak benda kemana? Gerak benda ya tentunya menuruni bidang miring kan ya. Menuruni bidang miring ke sini. Kita gambarkan kita gambarkan dulu gaya-gayanya ya, gaya-gaya yang bekerjanya. Nah, ada tali nggak? Tidak ada, berarti gugur. Satu gaya tegang tali. Kemudian di sini bidangnya licin, ada gaya gesek tidak? Ya, karena bidangnya licin tidak ada gaya gesek, berarti gugur. Yang kedua, tinggal dua lagi. Nah itu mah ada kan ya, gaya berat. Karena ada di atas bumi ya. Kita gambarkan selalu menuju pusat bumi. Ini berat. Terus, ya berarti kan benda menekan lantai miring, lantai bidang miring. Maka bidang miring juga menekan benda. Itu gaya normal. Tapi karena bidangnya miring, jadi tidak ke atas ke sini gaya normalnya, tapi kemana? Tegak lurus, bidang sentuh, persekutuan. Jadi ke sini. Nah, inilah gaya normalnya. Dan terlihat sekarang berarti berat dengan gaya normal tidak satu garis kerja. Berarti sudah bukan aksi reaksi lagi. Karena bidangnya bidang miring. Jadi N tidak sama dengan W. Gitu. Nah, berarti inilah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ada gaya berat, ada gaya normal. Terus, benda bergerak kemana? Kita gambarkan pasti menuruni bidang miring ke sini kan? Menuruni bidang miring. Nah, pada soal kan tidak disebutkan gayanya yang searah F. Tidak ada kan ya? Tidak disebutkan ditarik ke bawah dengan gaya sekian. Nah, mulai bingung kan ya? Jadi gaya yang mana? Yang N bukan, yang W bukan. Nah, karena tidak ada gaya yang searah A, maka ini di sini dibutuhkan lagi sekarang ilmu urai vektor. Ya, kita minta bantuan sumbu X, sumbu Y. Di sini gambarkan sumbu X, sumbu Y tegak lurus terhadap X ke sini. Nah, sekarang kan terlihat ada satu vektor yaitu vektor W berada pada sumbu X Y. Berarti kita uraikan terhadap X dan Y. Begitu. Sebelum menguraikan, berarti kan harus tahu ilmu ukur sudut, ilmu geometri. Ini kalau ini diteruskan ke sini, maka nanti akan ada segitiga, siku-siku kan ya. Ini kan pasti tegak lurus ini. Ini 30, ini 90, berarti sudut ini berapa? Berapa? Ingat, jumlah sudut pada segitiga berapa? 180. Ini sudah diambil 90 dan 30, pasti ini berapa? Ya, 60. Sudut ini 60. Berarti sudut ini berapa? Karena ini yang biru ini sumbu X Y tegak lurus, sudah diambil 60, pasti ini sudutnya berapa? Ya, 30. Nah, berarti sekarang uraikan vektor W pada sumbu Y dulu. Sini proyeksikan. Maka ini proyeksinya atau komponennya WY.
WY. Karena di sini mengapit, pasti W cos kan ya? W cos. Nah, terlihat sekarang bahwa N, ya itu satu garis kerjanya dengan W cos kan ya? Jadi N satu garis kerjanya dengan W cos. Itu berarti N tidak sama dengan W, tapi samanya dengan W cos 30. Kemudian uraikan pula pada sumbu X ini. Nah, karena ini sudah cos, pasti ini sin. W sin. Gitu ya. Dan tadi N tidak sama dengan W, tapi samanya dengan W cos. Nah, begitu. Nah, coba sekarang lihat, adakah gaya yang searah dengan A yang menggerakkan benda? Perhatikan, ini arah A. Ada, yang mana? Yang ini. Tuh, W sin. W sin 30. Maka inilah yang menggerakkan benda pada bidang miring. Dan untuk berikutnya, soal-soal yang pada soal-soal gerak pada bidang miring, tidak usah menurunkan lagi, harus selalu langsung gitu ya. Pasti ada W sin 30. W sin sudut kemiringan, kan tidak selalu 30 ya. Gitu. Nah, karena menguraikan sudah selesai, maka sumbu bantuan X dan Y boleh kita hapus. Nah, kan ya, jadi rapi. Nah, setelah itu baru kita terapkan hukum kedua. Gitu. Hukum kedua. Sekali lagi, kita sedang diterampilkan di sigma F. Nah, tidak ada lagi gaya kecuali W sin 30. Maka sigma F-nya adalah W sin 30 per M. Dan W-nya kan M kali G. Nah, di bawah ada M, di atas ada M. Kita bagi, tinggallah G sin 30. G-nya 10, sin 30 berapa? Setengah kali 10, ya 5. Nah, itulah penyelesaian soal nomor 7 tentang gerak benda pada bidang miring. Bapak rasa cukup contoh-contoh soal lanjutan dari soal yang sederhana yang meningkat menjadi nomor 5, 6, dan 7. Gerak benda pada bidang miring, gerak benda diklip, dan benda yang mengalami gesekan. Sehingga seharusnya seluruh soal yang lainnya bisa kalian kerjakan. Demikian contoh-contoh soal lanjutan yang bisa Bapak berikan. Jangan lupa ada satu soal latihan mandiri ya. Tuh, latihan mandiri. Kerjakan hanya satu soal saja pada kertas yang kamu sediakan sendiri. Hasilnya dipoto dan diemailkan ke alamat email ini. Ini soalnya. Ya, demikianlah anak-anakku. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.